Hobi gue traveling, dan di sini gue memanfaatkan camper van gue untuk mengeksplorasi keindahan-keindahan alam yang ada di Indonesia. Tapi lama-kelamaan gue pengen coba sesuatu yang baru, sesuatu yang beda dari yang lainnya. Dan gue dari situ gue mikir, kira-kira apa yang bakal gue lakuin ke depannya. Dan akhirnya muncullah ide untuk mengcamper di tempat-tempat horor. Halo teman-teman, sebelumnya kenalin, nama gua Fahrul, dan di sini gua berencana merealisasikan semua ide-ide gila, pikiran-pikiran gila yang gua milikin dari zaman dulu sampai sekarang. Tapi untuk saat ini gua yakin 100% gua belum berani ngelakuin hal itu dengan tanpa temen atau sendirian. Maka dari itu gue bakal ajak salah satu temen gue untuk ngelakuin semua aktivitas ekstrim tersebut untuk nemenin gue, karena gue yakin gue gak akan sanggup ngelakuin itu sendiri. Panggil aja dia Kas. Sebelumnya gue dan si Kas ini kebingungan untuk nyari di mana yang cocok ngelakuin camper van sekaligus horor di kota ini. Dan akhirnya muncul salah satu nama yang kira-kira ngehits lah dari zaman dulu sampai sekarang. Lokasi horor dan juga bisa dipakai untuk camper van. Nama lokasi ini yaitu Babakan Siliwangi. Kenapa sih kita pilih Babakan Siliwangi? Karena tempat ini tuh urban legendnya Bandung. Banyak banget mitos yang keluar dari tempat ini, teman-teman. Salah satunya itu sosok Uci. Adalah sosok anak kecil perempuan yang mencari-cari bonekanya. Gak cuma Uci sih, banyak juga mitos-mitos yang tersebar dari tempat ini. Dan akhirnya setelah kita sepakat, kita langsung berangkat ke lokasi itu. Setelah kita sampai di Baksil, kita langsung bagi tugas. Di sana kita nyari titik-titik lokasi yang menurut kita itu adrenalin ras atau merinding atau apa, pokoknya yang bikin kita takut di sana. Dan akhirnya kita nemuin 3 titik lokasi. Kenapa sih kita nyari 3 titik lokasi yang bikin merinding? Karena malam itu kita nggak cuma nginep di Baksil, tapi kita bakal ngelakuin eksplorasi di tempat itu malam hari. Setelah kita beres ngelakuin penitikan lokasi-lokasi atau mencari lokasi yang menurut kita ekstrim, kita langsung balik ke mobil dan langsung istirahat. Oke, setelah malam tiba, kita langsung ngelakuin prepare dan langsung berangkat ke titik-titik yang udah kita tentuin di siang hari.
sebelum nyampe di titik pertama, kita udah diganggu sama interaksi suara yang ada di sana. Di sana kedengeran kayak suara aktivitas manusia, bahkan ada yang manggil-manggil. Tapi gue yakin 100% tempat itu kosong. Karena sebelum gue kesana, emang gerbangnya udah ditutup dan juga udah sepi. Oke guys, kesini sebenarnya UKS dulu pernah kesini. Dengar lagi nggak sih lu? Ada yang teriak? Lagi nggak sih? Ada yang teriak? Lu dengar? Dengar lagi. Sama anjing. Dan mitosnya tuh di sini, lu tahu nggak Kas? Mitos di sini apa? Nggak boleh teriak Marni 3 kali terus. Oh iya. Ini nih. Jangan dong. Pukul ini 3 kali. Nantilah kita nggak boleh, itu katanya mengundang, dia bakal datang. Berarti kita nggak boleh dong. Nanti kita di sana di pohonnya Ya Allah. kita coba. Siap Kas? Saya sih tidak. Tapi ya. Akhirnya kita sampai di titik yang pertama. Kita langsung ngelakuin semua pantangan-pantangan yang dilarang yang ada di tempat itu. Sampai akhirnya kita dapat satu kejadian yang menurut kita ekstrim. Oke, sekarang kita udah sampai di lokasi pohon yang tempat bukan pembunuhan, bunuh diri dia. Gantung diri tepat di pohon ini Kas. Dan mitosnya tuh di sini nggak boleh panggil Marni 3 kali terus ketuk ini 3 kali. Katanya sih sosoknya bakal muncul. Makanya kita coba di sini panggil Marni 3 kali, oke? Marni, Kadia. Fokus Kas, fokus. Gerak satu doang, Iya. sedangkan yang lain enggak kan? Oke, kita coba lagi ya. Marni, Kadia. Fokus. Kita coba lihat sekeliling. Nggak ada Kas, masih aman ya. Kita coba sekali lagi Kas. Marni, Kadia. Setelah kejadian tersebut, sebenarnya gua dan si Kas itu udah mulai ragu untuk ngelanjutin ke titik-titik berikutnya. Sebenarnya tuh kita ngerencanain dari awal tuh ada 3 titik. Tapi karena kejadian tersebut kita mulai ragu dan akhirnya kita sepakat untuk lanjut ke titik yang terakhir. Jadi kita cuma ke 2 titik lokasi yang ada di sana. Sesampainya di titik yang ketiga, gua langsung mengeluarin semua barang-barang yang gua bawa di tas gua. Ada 3 lilin melati dan juga gua bawa 1 barang spesial, yaitu spirit doll. Dan mungkin kedepannya gua nggak akan pernah bawa spirit doll itu lagi. Kenapa sih gua bawa spirit doll? Karena di tempat ini tuh dulu ada satu kecelakaan tragis yang merenggut satu keluarga. Keluarga itu terdiri dari orang tua dan 1 anak perempuan. Si orang tuanya itu meninggal di tempat, tapi si anaknya itu masih dalam masa kritis. Nama anak itu namanya Uci. Jadi ketika ketabrak, Uci ini lagi meluk boneka kesayangannya.
Dan saat ketabrak itu bonekanya lepas. Spontan warga-warga yang di tempat, yang di lokasi kejadian itu bawa keluarga mereka ke UGD atau rumah sakit terdekat. Dan konon katanya yang mengantar Uci ke rumah sakit, dia ngeliat Uci sebelum meninggal itu ngigo-ngigo nyari boneka kesayangannya. Dan karena itu gua di sini coba bawa satu boneka atau spirit doll. Dan karena kejadian ini gua semakin yakin kalau sosok Uci itu memang lagi nyari boneka kesayangannya sampai saat ini. Uci, jika kamu memang ada, saya bawa boneka ini untuk kamu, tolong bawa. Angin langsung angin. Uci. Gila, makin besar nih anginnya. Hah? Angin makin besar angin. Makin besar. Uci. Jika kamu ada, tolong beri interaksi pada boneka ini. Anjir, anginnya anjir. Angin mulai gede, Kas. Uci. Oh, Kas. Anjing, bro. Setelah kejadian itu, gua jujur gak berani ngambil boneka yang gua bawa. Gua berniat buang boneka yang gua bawa. Jujur, gua takut untuk bawa boneka itu pulang ke rumah. Tapi setelah kita nyantai, nenangin diri, nenangin pikiran, gua beraniin diri untuk bawa boneka gua balik ke rumah. Akhirnya setelah gua bawa boneka gua langsung cabut ke mobil. Ketika gua sampai di mobil, gua lihat si Kas. Ternyata dia masih syok. Dan jujur gua pun di situ masih syok. Gua masih kepikiran semua kejadian-kejadian yang ada di tempat ini, yang kita alamin tadi. Tapi semua pengalaman ini gak akan bikin gua berhenti. Gua bakalan lanjut lagi ke tempat-tempat horor berikutnya.